Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Gimana kabarnya Kak Giovanni? Baik, Pagi, Kak. Kak. Gimana Kakak kabarnya? Oh iya, ini ada Kak Doni Samuel Hareva. Sebelumnya udah ngerjain tugas design thinkingnya nggak ya? Belum Kak, baru join juga sekarang. Baru join ya? Oke. Udah registrasi di Upskill? Belum Kak, masih masuk grup telenya aja. Oke. Kan ini udah hari keempat ya Kak. Hari pertama kita ada bahas introduction, kedua components, kemarin kita bahas design thinking. Teman-teman di sini juga udah pada ada tugas gitu. Jadi Kak Doni bisa lihat di upskill-nya aja buat student registration dulu, enroll di kelas UI UX Design yang mentornya Ranti Veronica. Aku udah upload semua rekaman Zoom meeting dari hari pertama sampai hari ketiga. Jadi mungkin Kak Doni ikutin aja apa mau buat design thinking-nya juga? Sekalian aja Kak semuanya. Oke, kalau boleh drop email dong Kak di kolom chat biar aku add di Figma-nya. Oke. Untuk Kak Herunisa dan Kak Giovanni gimana kemarin ngerjain design thinking? Pada tidur jam berapa? Beres Jimit jam 11-an kayaknya, Kak. Jam 11-an bener. Wih, gimana? Sketch-nya kelar? Belum, Kak. Belum beres sih, Kak. Ini yang define-nya belum. Iya, Ada belum, Kak. ngerjainnya ada kendala? Kak Giovanni? Kita ngubah konsep sih, Kak. Yang tadinya streaming jadi web buat nyari sayur fresh. Ya aku lihat juga ini kalian udah beda yang kemarin buat masalah TV, terus sekarang untuk belanja kendalanya untuk ibu-ibu yang mau jualan sayur itu ya. Iya, Iya. Kak. Ini ada kayak skill Simamora. Halo kayak skill. Halo Kak, Sebelumnya udah ngikutin kelas nggak ya? Kayak skill. enggak Kak, ada jadwal kuliah kemarin Kak. Oke, tapi ini kan sekali lagi aku jelasin, ini udah hari keempat. Jadi di hari pertama udah bahas introduction, hari kedua bahas components, hari ketiga bahas design thinking. Nah, teman-teman di sini udah pada ngerjain design thinking-nya. Kayak skill mau ikut ngerjain apa mau ngikutin aja sampai lanjut prototype-nya? Boleh Kak ikut ngerjain? Oke, boleh drop email di kolom chat ya biar aku add di Figma. Terus Kak Doni boleh silakan cek email, udah ada invitation nggak? Oke, bentar ya Kak. Oke. Udah ada Kak. Oke, kalau Kak Yeskiel boleh drop emailnya? Oke, bentar ya. Udah aku kirim invitation. Mungkin Kak Yeskiel dan Kak Doni aku buat ini ya, satu tim aja untuk buat design thinking-nya. Nanti nggak usah buat semuanya biar cepet. Terus lanjut ke
prototype hari ini. Nah, sebelum mulai, kita bakal bahas tentang tools sedikit, terus kita lanjut buat high fidelity design-nya. Aku coba share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Mungkin teman-teman yang lain bakal nyusul. Karena dari tim 2 belum ada nih orangnya. Oke. Hari ini kita akan bahas UI UX Design Tools. Ada beberapa bagian. Nah, ini kan kemarin kita udah ada singgung sedikit di hari pertama, ada beberapa tools yang digunakan untuk membantu pekerjaan UI UX designer. Di sini ada Figma, Adobe XD, Sketch, InVision Studio, Zeppelin, Framer, Protopie, dan Avocode. Dari teman-teman yang ada di sini, pada tahu nggak ini tools gunanya apa? Boleh drop di kolom chat atau on mic. Gimana, pada tahu nggak ini tools untuk apa aja? Kurang tahu sih, Kak. Buat desain. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja kali ya. Yang pertama ada tools for project management. Jadi sebelum memulai pembuatan desain sebuah produk, desainer bakalan ngelakuin brainstorming atau nuangin ide dan gagasannya untuk mempersiapkan perencanaannya. Biasanya memang ketemu langsung, terus ditulisin di sticky notes, ditempelin di whiteboard atau di dinding, kayak yang udah teman-teman kerjain di Figma Jam kan, kayak punya sticky notes dengan warna masing-masing, terus tulisin pendapat kalian di sana. Tapi di zaman serba online ini, ada beberapa tools yang bisa kita gunain untuk masalah project management. Yang pertama ada Notion, terus Jira, dan Trello. Nah, ini cuman sebagian kecil dari contoh tools-nya. Masih banyak di luar sana, tapi memang ini yang paling sering digunakan. Nah, dengan tools ini, kita bisa buat catatan yang bisa dilihat oleh rekan kerja kita secara real time, tanpa harus buka aplikasi yang baru. Tools ini bisa kita gunain untuk kolaborasi, mengelola catatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada tools for initial design stage. Nah, setelah kita lakuin brainstorming, kita udah ada gambaran perencanaan kita gimana, desainer itu perlu lakuin pembuatan sketsa. Sebenarnya bisa kayak yang jadi tugas kalian dibuat pakai pensil dan kertas aja. Tapi memang sekarang ini kan udah zamannya online, jadi udah banyak tersedia tools yang bisa digunain untuk pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa ini merupakan tahap awal desain. Jadi tujuan utamanya kita komunikasikan di sini, alur desain kita buat di sini, dan ide-idenya apa aja. Sekarang contoh dari tools for initial design stage ini ada dua. Yang pertama Mockflow dan Miro. Dengan kedua tools ini, kita bisa buat kerangka dan menata sebuah desain mulai dari pembuatan wireframe hingga pembuatan mockup. Next ada tools for UI design. Nah, di sini sejauh ini Figma itu merupakan salah satu tools terbaik untuk pekerjaan UI UX design. Kenapa? Karena Figma ini bisa digunain di banyak platform. Jadi kita nggak mesti download aplikasinya, tapi kita bisa buka dari webnya aja. Terus Figma ini bisa kita gunain untuk hampir semua proses desain, mulai dari brainstorming sampai prototyping gitu. Nah, Figma ini bisa bantu penggunanya untuk kolaborasi, terus kerjasama ke developer juga bisa di sini, terus banyak lagi. Nah, nanti setelah pembahasan ini, kita lanjut praktik untuk membuat UI design pakai Figma. Terus, next ada tools for prototyping and micro interactions.
Di sini prototyping itu bagian dari proses kreatif bagi para UI UX designer untuk menciptakan desain yang interaktif. Jadi kita bisa lihat alur kerja dari produk yang kita buat itu gimana. Dan kita bisa kasih juga tuh untuk dites ke user kita. Nah, prototype tools ini membantu desainer untuk ngembangin dan merancang produk digital sampai ke tahap finalnya. Dengan tools ini, kita bisa buat prototipe yang menarik dan interaktif, serta melakukan kolaborasi dengan anggota tim lain hingga melakukan testing ke desain kita. Contohnya ada Envision Studio, Marvel, dan Protopie. Nah, kedua terakhir, ada Tools for Efficient Handoff. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar handoff itu kayak istilah untuk jembatan komunikasi antara developer dan desainer. Nah, pembuatan produk itu kan dimulai dari desain ya. Desain itu dirancang oleh UI UX designer, terus bakalan dilempar ke developer untuk dibuatkan programnya jadi aplikasi yang bisa dipasarkan gitu. Nah, tim desain itu kan nggak selalu paham tentang pemrograman, tapi tim developer juga nggak selalu paham tentang desain. Jadi untuk beberapa aplikasi, ada beberapa ini untuk menjadi alat kolaborasi antara developer dan desainer. Contohnya ada Zeppelin dan Avocode. Nah, dengan tools ini, kita bisa integrasi dengan aplikasi-aplikasi desain seperti Sketch, Figma, Adobe XD, dan banyak lagi. Nah, terakhir ada tools for user testing. Dengan tools ini, kita bisa buat usability testing online yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan interaction prototype seperti InVision, Marvel, dan Sketch. Itu contohnya ada Maze Design dan Hotjar. Oh ya lupa, aku tadi belum kasih contoh lain tentang tools for UI design. Selain Figma, ada Sketch dan Adobe XD. Ketiganya ini yang paling sering digunain oleh UI UX designer. Tapi khususnya Sketch ini hanya bisa dipakai di sistem operasi Mac. Oke, sampai di situ pengenalan tools kita. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, udah cukup jelas, boleh dibales di kolom chat atau on mic, biar kita bisa lanjut. Oke. Aku ada lihat juga nih, ada Kak Rizka Tarigan. Sebelumnya udah ngikutin kelasnya atau udah ngerjain design thinking belum ya? Iya Kak, belum baru join sih Kak ini. Oke. Mungkin Kak Rizka aku gabungin ke Kak Doni dan Kak Yeskiel ya untuk ngerjain final project-nya. Boleh silakan drop email di kolom chat. Biar aku add di Figma-nya. Di Zoom-in ya Kak? Iya benar. Oke, Kak Rizka boleh share emailnya nggak biar aku add di Figma Jam?
Oke, boleh cek emailnya, aku udah kirim invitation. Oke Kak, makasih. Kalau misalnya teman-teman lihat yang baru gabung di setelah terima invitation, di situ ada pembagian tim ya, di Figma Jam-nya ada tim 1, tim 2, tim 3. Jadi Kak Rizka, Kak Yeskiel, dan Kak Doni, aku masukin di tim 3, di situ aku udah kasih template design thinking. Jadi untuk menyelesaikan final project nanti kalian bisa langsung ngerjain nih design thinking-nya, terus lanjut ngikutin kelas ini. Oke, sebelum lanjut, kita pengenalan dikit ke Figma. Jadi kalian bisa buka Figma kalian di tab main, ada di situ aku buat pengenalan Figma, atau bisa ngikutin dari Zoom ini juga nggak apa-apa. Bentar aku share screen Figma-nya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oke. Sudah Kak, sudah. Untuk yang pertama, kita bakalan bahas apa aja yang ada di dalam Figma ini. Yang pertama, bagian yang lebar ini yang aku kasih kursor, namanya kanvas. Atau kita bisa nyebutnya workspace. Terus di sebelah kiri atas ada yang namanya toolbar. Di sini banyak menu yang bisa kita gunain. Di main menu ada file, edit, view, object, dan lain-lain yang nanti bisa kalian klik sendiri. Terus yang kedua ada ini ada move dan scale. Move ini fungsinya untuk memindahkan objek, sedangkan scale itu fungsinya untuk mengecilkan atau membesarkan objeknya. Next ada frame. Nah, frame ini bisa kita pilih di sebelah kanan mau produk kita mau dibuat untuk apa kira-kira. Untuk phone ada iPhone, Android, kalau tablet ada Surface, iPad mini, dan lain-lain gitu. Kalau buat di sini juga kita bisa buat PDF, jadi bisa pilih kertas mau A4, A5, A6, dan lain-lain. Terus berikutnya di tengah ini kita bisa kasih nama file kita apa, pengenalan Figma misalnya. Terus next di sebelah kanan kita bisa lihat di sini ada kita bisa mulai percakapan di sini, jadi kita ngerjainnya bisa sambil ngobrol sama teman-teman kita. Terus di sebelah kanan ada siapa aja yang lagi ngelihat screen ini. Kalau misalnya kalian nanti buka file yang pengenalan Figma ini, kalian bakal ada juga di sini ikonnya. Terus setelah diarahin bakal ada namanya Ranti Sidahurup gitu. Terus next ada share. Jadi halaman Figma kita ini bisa kita share ke teman-teman kita yang lain, rekan kerja kita. Mereka bisa cuma lihat, bisa edit juga, terus atau cuma bisa lihat prototipenya aja. Kalian kirim invitation-nya. Terus bisa copy link-nya juga di sebelah kiri ini. Terus di sebelah kanan selain desain, ini ada juga prototype dan ada inspect. Oke, kita kasih contohnya sedikit ya. Misalkan kita buat satu rectangle. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa ubah ukurannya, mau dipanjangin gitu-gitu. Terus bisa ubah warnanya, mau warna apa aja, boleh pilih di sini. Bisa kasih stroke. Nah, stroke ini garis pinggir. Jadi bisa kasih garis pinggir, diatur ketebalannya berapa. Terus bisa kasih efek. Nah, di Figma ini efeknya itu ada beberapa. Ada bisa pilih ada 4, inner shadow, drop shadow, layer blur, atau background blur. Nah, tapi yang biasanya digunakan itu drop shadow. Itu untuk ngasih bayangan di belakangnya. Biasanya digunain untuk button.
Terus di sini ada export. Kita bisa pilih gambar kita ini mau kita export PNG sampai ke PDF bebas, terus di export. Terus di sini kita bisa buat prototype, tapi mungkin nanti kita jelasin terpisah, dan ada inspect. Nah, inspect ini bisa jadi arahan untuk developer lihat kode gambar kita ini, CSS-nya, width-nya berapa, height-nya berapa, background warna apa, dan lain-lain. Mungkin itu aja pengenalan singkat kita. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh drop di kolom chat? Belum, oke. Belum ada, Kak. Di bagian main ini, boleh teman-teman coba buka dulu Figma-nya, terus lihat yang main, terus buka prototype. Aku udah ada buat contoh prototype di sini. Bakal aku jelasin sedikit untuk jadi contoh kalian ke final project. Ya, Scale sama Mura udah gabung, oke. Terus Kak Faita udah gabung juga di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian gabung, kalian bisa lihat siapa aja yang ada di sini, terus kursor mereka kemana aja gitu. Kayak yang pertama, aku mau jelasin landing page. Jadi landing page yang udah ada di sini, itu contoh dari study case yang kita buat di Design Thinking kemarin, yaitu kursus pembelajaran untuk UI UX design. Nah, di sini ada judulnya, nama produknya, misalnya kalian mau buat apa bebas, tapi di sini aku buat UI UX design online course. Terus di atas ada menu beranda tentang kami, kursus, terus ada blog. Di sini ada icon search juga. Nah, sebenarnya sebelah kiri ini kalian bisa bikin icon dari produk kalian, cuma karena memang ini contoh, jadi nggak ada iconnya. Tolong buat teman-teman yang lagi ada di sini, nggak usah diotak-atik dulu, diikutin aja, nanti bisa kalian buat di tugas kalian masing-masing. Nah, di sini ada kursus. Jadi karena tujuan utama dari produk ini adalah ingin menampilkan kursus dari, ingin membuat produk untuk kursus UI UX design, jadi di landing page-nya itu ada kita bisa mempermudah si pengguna langsung lihat kursus. Karena memang ini prioritas dari produk ini gitu. Terus next ada halaman kursus. Oke, sebelumnya untuk buat button kursus ini, aku cuma pakai rectangle, diganti warnanya. Terus kalian bisa buat tambahin teks, cukup klik di keyboard kalian itu huruf T, terus bisa teks. Misalkan kita buat lihat kursus. Oke, di sebelah kanan ini kalian bisa ubah mau berapa font size-nya, terus bisa pilih typeface-nya mau apa. Di sini udah banyak tersedia karena memang ini kita pakai web. Kecuali kalau misalnya kalian download aplikasi Figma-nya, mungkin akan ini download font-nya terpisah. Terus di sini ada ukurannya. Oke, bentar. Misalnya kita pakai Poppins. Nah, di sini bisa pilih semi bold, black untuk yang tebal, dan bisa buat dia di banyak pengaturan deh di sini teksnya. Terus bisa pilih warnanya juga, warna teksnya. Bisa dikurangi opacity-nya juga untuk mengurangi warnanya. Terus di teks juga bisa kasih stroke dan efek, tapi itu jarang digunakan untuk UI design. Nah, jadi misalkan kita kasih warna hitam. Nah, di sini bisa kita buat, kita grupin biar bisa kita atur di tengah dianya. Oke, nah di sini lihat kursus. Tapi memang
nggak usah kasih black, kita kasih medium aja. Nah, terus kita bisa buat lekukan di sikunya ini pakai ini, bisa terserah ukurannya mau 5, jadi makin tinggi dia makin besar juga nih lekukannya. Kita buat 5 contohnya. Oke, ini dia. Nah, untuk gambar yang di belakangnya ini, di background ini, sebenarnya itu gambar yang diambil dari Unsplash. Coba aku contohin bentar. Jadi, di Figma ini ada beberapa plugin yang kalian bisa pakai. Nah, contohnya aku ada pakai beberapa Autoflow, Color Palettes untuk lihat warna, Iconify ini untuk milih icon yang kalian mau pakai di produk kalian, banyak dia pilihannya. Ini contohnya aku tadi mau cari checklist gitu, di sini ada. Terus aku pakai illustration untuk ambil gambar ilustrasi, ada remove background, shadow picker, dan lain-lain. Nah, untuk gambar ini, aku klik dulu frame-nya, terus aku klik kanan, pilih Unsplash, ini penyedia gambar-gambar gratis. Terus misalnya kita cari user experience aja, bakalan muncul banyak gambar. Nah, kita pilih aja nih mana yang mau kita buat di background kita. Contohnya ini. Oke, dia bakal langsung muncul di sini. Oke, untuk pluginnya kalian cari bisa dari klik kiri klik kanan main menu, pilih plugins, terus browse plugins in community. Bakal diarahin ke sini, kalian bisa pilih plugin apa aja. Contoh plugin yang bisa kalian pakai, aku ketikin di file ini ya, sebentar. Plugin untuk gambar ada Unsplash. Untuk icon ada Iconify. Nanti bisa kalian cari, terus kalian pakai untuk desain kalian. Terus next ada halaman kursus ini. Di sini sama juga, di atas tinggal di copy paste aja menunya. Karena memang di produk-produk itu kan menunya bakal sama dari awal sampai akhir, mau otak-atik halaman apapun dia menunya bakalan tetap sama, jadi tinggal di copy paste aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada sedikit beda di bagian kursus, tulisannya agak tebal. Nah, itu untuk ngebedain sekarang kita ada di halaman mana gitu. Nanti kalau misalnya di halaman blog bakalan di bold gitu, di tulisan blognya. Terus ini ada pilih kursus. Pengambilan gambarnya ini sama kayak yang sebelumnya pakai Unsplash. Di sini ada pilihan-pilihan kelas yang mau ditawarin ke user. Button juga kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Sama, paling di belakangnya ini ada dikasih background warna, ini warna kode warnanya, bentar, F8, F8, F8. Memang biar nggak nyaru ke warna background yang warna putih. Terus next ada bagian ketiga silabus. Jadi ceritanya setelah klik lihat detail ini, bakalan lihat detail di UI UX Design Fundamental, bahkan muncul halaman detailnya. Nah, ini gambarnya sama juga, dimasukin silabusnya itu biasa kita pakai teks aja, terus di sini ada button beli kelas, yang kalau kita klik bakalan muncul pop-up. Contohnya nanti bakalan kita buat prototipenya. Nah, pop-up-nya itu isinya gini. Anda yakin mendaftar kelas ini, terus dia kasih judulnya UI UX Design Fundamentals, harganya 100.000. Kalau misalnya batal, ya bakal balik ke halaman sebelumnya yang ini. Kalau misalnya jadi beli kelas, bakalan lanjut ke halaman pembayaran kelas. Nah, di sini ceritanya ada untuk pembayaran kelasnya, detailnya itu judul kelas yang mau kita beli, ada UI UX Design Fundamentals, total yang harus dibayar 100.000, pilih bank, ini bisa kita masukin sebenarnya logo-logo dari bank, entah itu Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Terus ada lihat kode pembayaran. Jadi saat si user klik lihat kode pembayaran ini, dia bakal muncul kode pembayaran kayak biasa yang dia masukin ke transfernya nanti. Terus setelah dia bayar, dia bisa konfirmasi pembayarannya, si user mesti masukin nama, masukin nomor rekening, dan upload bukti transfer berupa gambar.
Terus contohnya kita masukin namanya Ranti Veronica Sidauruk, masukin juga nomor rekening dan bukti gambar. Jadi udah ada di sini bukti tf.jpg. Terus setelah klik konfirmasi, bakalan muncul pop-up lagi, konfirmasi pembayaran berhasil. Anda akan segera mendapatkan akses untuk kelas yang sudah Anda beli melalui email yang kami kirimkan. Jadi memang untuk produk ini pembayarannya itu masih manual, nggak otomatis gitu konfirmasinya. Nah, untuk buat bulatan gini, kita bisa lihat di sini juga ada rectangle, bisa buat garis juga, bisa buat panah, bisa buat lingkaran, polygon, star, atau kalian bisa masukin gambar kalian sendiri. Dan tentunya untuk buat produk gitu, kita mesti hati-hati dalam buat gambar. Jadi jangan sampai kita kena copyright. Jadi kita cari gambar-gambar yang memang disediain gratis, misalnya dari Unsplash tadi. Terus kita bisa menggambar juga pakai pen dan pensil di sini. Terus ada teks, bisa klik teks di sini atau gampangnya bisa klik huruf T aja di keyboard kalian. Terus di sini bisa kasih komen untuk desain. Misalnya kita kasih desain ini ke rekan kita. Nah, kalau mereka ada komen, daripada langsung ganggu-ganggu desain kita, mending mereka buat aja di sini. Ini tolong dikoreksi ya. Gitu, terus di post komennya. Nanti bakal ada di sini. Terus yang ada di sini juga bakal bisa bales komennya. Terus apa lagi ya? Nih, untuk ilustrasi gini kalian juga bisa dapetin di Freepik. Banyak sih yang nyediain ilustrasi gratis, contohnya Freepik. Banyak lagi gitu. Sebelum kita lanjut untuk proses kasih interaksi desainnya, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Memang ini contohnya sederhana sih, karena waktu kita juga nggak terlalu banyak untuk desain bareng-bareng, biar kalian ada waktu untuk final project. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh drop di kolom chat atau open mic. Kak, untuk yang tadi drop image yang dari Unsplash itu di sana udah apa namanya, bisa free semua atau tetap ada yang berbayarnya, Kak? Oke. Jadi kalau Unsplash itu nyediain gambarnya itu gratis semua. Jadi semua yang kita lihat tadi yang bisa kita pakai itu gratis. Jadi nggak ada bayar-bayar. Oke, Kak. Makasih, Yang Kak. mau ditanyain tentang Figma-nya? Kalau masih bingung, bisa kita ulang. Kalau misalnya udah bisa, kita lanjut. Boleh tolong dibalas di kolom chat. Oh iya, siapa tuh? Fani, untuk nambahin layar tadi gimana ya, Kak? Nambahin layer yang mana maksudnya? Nambah layar yang tadi kan ada landing page, terus yang atas itu ditambahin lagi layarnya. Oh, itu nambahin frame namanya. Kita bisa klik ini ya, frame. Bisa pilih di sebelah kanan, mau pilih framenya apa. Yang pasti kalau misalnya kalian mau buat produknya web, ya pakai web. Kalau misalnya buat mobile, pakai mobile gitu. Sesuaiin aja sama produk yang mau kalian buat. Terus tinggal pilih, misalnya contoh lainnya di sini kita pilih Android small. Nah ini dia. Ini udah ukuran untuk Android yang kecil pada umumnya. Atau gampangnya kalian bisa klik di keyboard kalian F. Langsung bisa pilih atau bisa buat sendiri ukurannya mau apa. Gitu. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke, Ridwan ada tanya di kolom chat. Udah selesai final project, bakal dipresentasiin apa gimana? Jadi nanti kalau kalian udah selesai final project hari ini, di kelas besok kita bakalan review hasil kerja kalian mulai dari design thinking tahapan awal sampai final project akhir. Kalian jelasin secara singkat aja ya, presentasi singkat, tujuan kalian apa, produk yang kalian buat apa, dan lain-lain gitu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut?
Atau udah paham nggak semua? Apalagi yang baru gabung nih. Ada Kak Rizka, Kak Yeskiel, Kak Doni. Oke, kita lanjut aja untuk oh ada yang open mic ya? Oke, kita lanjut untuk bagian prototyping, kasih interaksi desain. Jadi kalau kita perhatiin di sebelah tulisan desain ini ada prototype. Nah di sini kita bisa ngatur interaksi dari satu halaman ke halaman yang lainnya itu gimana. Kalau kita lihat kan di sini udah ada panah-panah gitu ya. Artinya di sini aku udah ada kasih apa namanya? Kasih interaksi dari setiap halaman. Nah, contohnya untuk buatnya ya. Contoh buat pembuatan itu kayak gini ya. Kita buat di bawahnya ini, kita hapus dulu interaksinya sama yang lain. Sorry, oke. Nah, misalnya 2 halaman di bawah ini, kita mau buat setelah klik halaman lihat kursus, kita bakalan muncul ke kursusnya. Atau setelah klik menu kursus di atas, kita bakal langsung ke halaman kursus di sebelah detailnya gitu. Sekarang kita klik di button lihat kursus, terus di sini ada bulatan kan, terus ada tanda tambah atau plus gitu, kita tarik buat ke halaman berikutnya yang mau kita mau. Oke, di sini ada beberapa pilihan, on click, on drag, while hovering, while pressing, dan lain-lain. Jadi kita pakai yang on click karena halaman itu bakal berpindah ya setelah kita klik si button lihat kursus gitu. Terus on click bakal langsung ke sini. Jadi kita coba lihat prototipenya. Kalau mau coba lihat prototip ada di sini di sebelah share ada present kita untuk lihat prototip yang udah kita buat. Nih, jadi setelah klik kursus ini kita bakal lanjut ke halaman pilih kursusnya. Atau satu lagi kita buat deh ini. Jadi kita pilih teks kursus, kita tarik dia ke halaman kursus yang tujuannya gitu. Oke, jadi setelah kita klik kursus di sini, bakal ke halaman kursus juga. Atau kita buat lagi, kalau setelah di halaman detail kursus, kita klik beranda, kita bakalan balik ke halaman sebelumnya. Kita balik ke halaman beranda gitu. Oke, kita lihat sekarang. Kita klik lihat kursus, bakalan muncul pilih kursus, dan kalau kita klik beranda, dia balik ke beranda. Untuk buat pop-up, contohnya tuh, coba kita kasih di bawah. Kita hapus dulu interaksi yang sebelumnya. Oke. Jadi setelah ini nanti kita klik lihat detail, dia bakal muncul detail dari kursusnya. Anggap aja udah ngerti karena memang sama yang sebelumnya kita jelasin. Terus setelah beli kelas, bakalan muncul tulisan pop-up di atasnya, Anda yakin mendaftar kelas ini gitu. Ini untuk mengantisipasi sih, siapa tahu usernya itu salah tekan atau gimana, jadi perlu konfirmasi lagi. Karena memang ini udah berhubungan dengan tindakan yang penting gitu tentang pembayaran kelas. Jadi setelah klik beli kelas, kita arahin dia ke ke pop-up-nya, kita klik buat on click. Nah, tapi kita buatnya itu open overlay, biar dia kayak ngambang gitu di atasnya nanti. Kita lihat contohnya aja langsung. Terus biar kasih contoh aja bentar. Setelah itu kita lihat dulu contoh dari flow ini. Coba bentar. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Udah, Kak.
Jadi setelah kita klik beli kelas, dia bakal muncul di depannya. Anda yakin mendaftar kelas ini gitu. Nah, tapi di sini agak sedikit ganggu liatnya karena si pop-up ini gabung sama background yang udah kita buat. Jadi kita bisa atur di sini. Kalau kita kasih background di belakang overlay-nya, kalian bisa atur mau berapa persen. Ini kayak bentuk bayangan gitu, jadi di belakangnya agak blur gitu. Jadi gini dia, di belakangnya nggak blur, jadi kita tahu kalau ini bukan satu kesatuan informasi, dia itu beda-beda. Terus next, di sini kan ada 2 pilihan ya, mau batal atau lanjut beli kelas. Nah, kalau batal, kalau dia klik batal, dia balik ke sebelumnya. Terus kalau dia beli kelas, dia lanjut ke halaman pembayaran. Nah, gitu seterusnya. Karena aku memang cuma kasih interaksi yang sederhana aja di sini untuk ngedukung final project kalian nanti. Jadi kita coba jalanin dulu prototipe yang udah kita buat ini. Oke, kita bakalan dihadapin landing page. Kita bisa klik lihat kursus. Nah, di sini kita ditampilin pilihan kursus yang ditawarin sama si web ini. Contohnya kita pilih UI UX design. Nah, karena memang contohnya ini satu aja, kalaupun kita buat lihat detailnya itu bakalan sama-sama proses dari lihat detail yang satunya lagi. Jadi ininya nanti nggak perlu, kalau misalnya kalian punya banyak produk tuh nggak perlu satu aja contohnya. Nah, terus ini buat lihat detail, diklik. Nah, muncul ada silabus, metode belajarnya, dan lain-lain. Nah, ini bebas kontennya kalian buat sesuaikan dengan produk yang kalian mau buat gitu. Terus setelah mungkin kira-kira yakin pilih produk ini, klik beli kelas, bakalan muncul overlay-nya. Kalau misalnya batal, oke batal. Kalau misalnya lanjut, klik lanjut beli kelas. Nah, kita bakal lanjut ke halaman pembayaran kelas. Kayak udah dijelasin sebelumnya. Jadi aku buat interaksi untuk ngisi namanya di sini. Aku klik aja, konfirmasi bakalan muncul namanya di sini. Lengkap, seakan-akan si user udah tulis sendiri tuh namanya di situ. Terus klik konfirmasi bakal muncul overlay lagi, konfirmasi pembayaran berhasil. Anda akan segera mendapatkan akses untuk kelas yang ingin bla 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 gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau tanyain, silakan open mic atau buat di kolom chat. Biar kita bahas sama-sama. Apakah boleh menggunakan tampilan mobile? Bebas. Kalian mau buat web, mau buat mobile, itu tergantung yang udah kalian tentuin di product vision board kalian. Ada pertanyaan lain? Kak, mau nanya, untuk yang final project sama yang dikerjain yang kemarin ini itu sama gitu ya, maksudnya yang dikerjain kemarin itu untuk final project atau nanti buat lagi? Oke, jadi sebenarnya yang udah kita kerjain di 3 tahapan design thinking tadi itu rangkaian dari final project. Jadi prototipe yang bakalan kalian buat hari ini itu sesuai dengan yang udah kalian tentuin di product vision board, terus personanya siapa udah sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi ini lanjutannya, bukan terpisah. Oh, oke Kak. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau gitu aku mau tanya dulu deh ke timnya Kak Aryo dan Kak Rituan, gimana kemarin ngerjain tugas design thinking sampai 3 tahap? Udah kelar? Ada kendala? Mau nanya Kak, kalau di kami buat gitu kan, kan awalnya mau buat untuk satu user apa namanya desainer gitu, tapi di web ini kan bisa 2 user gitu Kak, ada 2 macam. Jadi ada user, ada desainernya, ada kliennya. Itu
sebenarnya baru kepikir setelah udah selesai buatnya gitu kan. Aku pribadi gitu ya. Terus gimana? Udah nyampein ke kelompok? Ya. Udah nyampein ke teman-teman kelompoknya nggak? Belum. Nggak apa, kalian nanti bisa, itu dia makanya kayak yang udah dijelasin di awal tahapan design thinking, kita udah ngerjain sketch, tapi muncul ide baru, kita balik lagi ke awal gitu. Masih ingat kan tahapan design thinking itu? Nah, itu dia. Ya, Jadi coba aku lihat dulu tim 2 ya. Oh ya, makasih ya Kak Aryo. ya. Oke, jadi tim kalian kan udah buat sketch-nya ya? Atau ini belum semua? Belum selesai, sketsnya belum selesai, baru sampai baru sebagian. Nah, tapi di sini ada yang mau aku koreksi sedikit. Jadi biar kalian tuh nggak kebanyakan buatnya. Tapi kalau misalnya sempat silakan. Kalau misalnya sebisanya untuk final project itu buat halaman yang memang penting gitu aja. Jadi nggak perlu mulai dari register atau login. Jadi kita bisa lihat di contoh UI UX design course ini, dia halaman yang memang inti di produk ini. Langsung lihat kursus, bayar, lihat kursus, lihat detail kursus, terus bayar gitu. Jadi mungkin kalian bisa langsung ke detail halaman desainernya tuh. Terus kalau misalnya dia ada opsi untuk di hire oleh klien, langsung ke opsi hire itu aja. Jadi nggak perlu dari register ke login gitu-gitu. Dapat nggak, Karyo? Iya Kak, dapat Kak. Oke, makasih Mbak Kak. Kalau tim yang ini, Hairunisa, Giovanni gimana? Kak Fahita juga. Kalau sketch-nya itu ada kendala nggak? Belum sih Kak, baru bikin desain di kertas doang. Belum di sketch di Figma-nya. Oke, nggak apa-apa. Boleh difotoin, terus diupload ke Figma-nya ya, biar kita bisa lihat bareng-bareng. Oh, udah Kak. Udah, oke. Terus ke Kak Doni dan Kak Yeskiel, gimana nih? Apa mau mulai langsung dari design thinking-nya? Halo Kak Doni, Kak Yeskiel. Iya Kak. Mungkin mulai dari situ Kak. Oke, mungkin kalian mau aku buat breakout rooms lagi untuk kalian diskusi atau mau diskusi di luar kelas ini? Di luar. aja Kak. Biar langsung di Figma-nya diskusi. Oke, kalian nggak mau aku liatin ya? Enggak, nanti ganggu Kakak, gak enak kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini mungkin aku kasih aja waktu breakout room setengah jam untuk aku lihat progres kalian masing-masing. Dan di sini juga ada yang baru gabung juga, biar nggak bingung, biar satu arah sama kalian nanti. Bentar aku ini invite dulu. Halo Kak Doni, Kak Yaskiel. Halo Kak. Halo Kak. Boleh tolong ini nggak open cam untuk kita dokumentasi tim 3? Boleh Kak. Oke, Kak Yaskiel tolong open cam ya. Nggak bisa ya Kak Yaskiel? Oh bisa. Bentar Kak. Tapi
Coba ya aku hitung ya, kita senyum bertiga ya. Yang 1, 2, 3. Sip. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Karena kalian udah ketinggalan, tapi aku bakal arahin asalkan ini ya, bukan asalkan tahap apa, tapi aku bakal arahin. Soalnya besok kita bakalan kasih lihat final project kita gimana. Jadi gimana? Perlu aku jelasin dari awal nggak? Apa gimana nih? Sebelumnya, oh ya, kalian latar belakangnya apa nih? Mahasiswa, Mahasiswa, Kak. Kak. Jurusan? Teknik sipil, Kak. Kalau YSKL? Kebetulan, Kak, aku juga teknik sipil, Kak. Kayaknya ini udah saling kenal ya berdua. Iya, Kak. Oke, teman sekelas atau gimana? Iya, Kak. Kenapa kalian pengen gabung kelas UI UX design ini? Kalau saya menambah Pastinya, Kak, untuk Coba Doni luan ya. kalau saya pastinya untuk mengasah skill saya di bidang desain juga dan produk manajemen sesuai dengan jurusan saya juga untuk pemasaran dan pengembangan perencanaan gitu, Kak. Oke, kalau YSKL sama, kan sekelas. iya, Kak, hampir sama seperti Doni, Kak, yang bilang untuk mengupgrade skill kita juga. Nanti siapa tahu nanti kita mau jual jasa kita di bidang keahlian kita kan bisa dari sini, Kak. Dari itu sih, Kak, motivasinya. Sip. Kalian sebelumnya udah pernah dengar design thinking nggak? Belum pernah sih, Kak. Oke. Yang kedua, kalian udah student registration di upskill nggak? Yang di grup tele itu ya, Kak? Di Iya. mana sih? Yang aku kasih panduannya di grup Telegram. Belum sih, Kak. Maksudnya gini, biar kalian bisa lihat kelas sebelumnya. Jadi pembahasan design thinking itu kemarin cukup panjang ya. Jadi mungkin aku bakalan jelasin aja di sini gambarannya ke kalian. Tentu nggak bisa sedetail kemarin karena memang waktunya nanti nggak cukup untuk kalian ngerjain final project. Tapi coba aku ini ya, share screen PowerPoint kemarin biar aku jelasin sedikit. Kalau misalnya kalian ada kendala juga kan, nanti kalian bisa tanyain aku, terus kalian bisa lihat tugas yang udah dikerjain oleh teman kelompok lain. Tapi cuma lihat aja kaliannya, jangan diedit-edit. Punya mereka. Oke, coba bentar aku share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Jadi ini ada design thinking, ada 5 tahapan, ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, untuk tugas yang kemarin, untuk kelompok sebelumnya, itu cuma ngerjain 3 tahapan aja, ada empathize, define, dan ideate. Nah, hari ini dilanjut prototype dan test. Empathize itu produknya itu ada product vision board, outputnya. Jadi di sini kalian ceritain visi kalian untuk buat produk itu apa, contohnya mempermudah pelajar dalam belajar dan mengasah keterampilan di bidang UI UX design. Terus target user kalian siapa? Apakah anak sekolah, pelajar antara umur 20-25 tahun, kebutuhan mereka apa? Lalu setelah mendapatkan user dan kebutuhan mereka itu apa, produk apa yang bakalan kalian buat? Entah itu web atau mobile, silakan buat di sini dan mungkin fitur-fitur yang bakalan kalian buat. Terus bisnis goals-nya. Setelah buat produk itu, apa yang kalian dapat sebagai pembuat produk? Jadi untuk contoh online course ini, setelah buat produk ya bakalan dapat uang kursus dari si peserta gitu. Terus next ada user persona. User persona ini gambaran dari user kalian nanti. Jadi ini bukan user yang nyata, ini fiksi. Cuma hasilnya itu berdasarkan riset ke user yang asli di luar sana. Next ada empathy mapping. Ini kira-kira apa yang diomongin user saat coba produk kita atau saat kita jelasin produk kita. Terus apa yang kira-kira mereka pikirkan. Jadi ini jawaban dari kita sendiri.
kita menerka-nerka, bagian thing ini ya, bukan bagian say. Say ini apa yang langsung user katakan, does ini apa yang langsung user lakukan ke produk kita, dan things dan feels ini kita menerka melalui gestur dan pandangan mereka tentang produk kita itu apa. Apakah mereka bingung atau penasaran dan lain-lain. Next ada bagian kedua itu define. Nah, output dari define ini ada journey mapping. Ini perjalanan si user untuk melakukan memecahkan masalahnya. Jadi dia masalahnya itu mau belajar desain tapi nggak tahu mau belajar di mana. Akhirnya dia survei cari-cari desain di Google gitu, terus setelah dapat dia review antara course yang satu dan course yang lainnya, terus dia udah dapat solusi dan mutusin, oh aku mau belajar di course ini aja. Next ada idea, di sini kalian udah bisa buat user story dan user skenario. Contohnya sebagai seorang pelajar saya ingin memahami ilmu UI UX design sehingga saya bisa kerja di dunia UI UX design, sehingga saya bisa berkarya di UI UX design dengan kualitas yang bagus. Nah, itu ngikutin struktur yang ada di slide sebelumnya ini. User skenario itu langkah-langkah yang dilakukan user untuk capai tujuannya. Jadi dia buka untuk cari platform UI UX design, dia buka browser, dia cari online course UI UX design, terus dia klik beberapa kursus, dia bandingin tentang harga dan kualitasnya sampai akhirnya dia milih mana course yang bakalan dia pakai. Terus di sini ada sketch, kalian udah bisa buat gambaran desain yang kalian buat nanti, produk kalian. Terus ada mood board. Mood board ini contoh-contoh inspirasi kalian. Jadi karena ini memang tentang online course, di sini aku buat mood board-nya itu online course kompetitor. Jadi aku bakalan ngelihat mereka itu fiturnya apa aja. Kalau misalnya oke, dibutuhin sama user yang pengen produk kit aku pakai ini gitu. Terus sudah bisa tentuin typography dan color palette juga di sini. Next, prototype dan tes. Ini prototype udah kita jelasin barusan. Tes bakalan aku jelasin di akhir kelas ini. Sampai di situ ada yang mau ditanyain nggak? Sorry penjelasannya cepat, biar kalian punya waktu juga untuk ngerjainnya. Oh iya Kak, berarti pertama kami bikin desainnya cari ide terus bikin desain di kertas dulu ya Kak, baru pun ke web kita ini. Iya benar. Jadi kan, bentar, coba sharekan sekali lagi. Kan di sini kan udah bisa lihat ya. Tadi udah lihat nggak di Wikmanya? Ada tim 3. Nah di sini Iya Kak. Rizka bisa kalian hubungi, dia udah nggak ada di sini lagi. Yaskiel dan Doni. Jadi kalian kerjain tahapan ini semua. Nggak semua sih. Jadi hanya ada beberapa. Bentar, aku kasih lihat dulu. Itu template yang udah aku sediain. Jadi memang nggak semua yang harus kalian kerjain karena memang waktunya itu sangat mepet sampai ke final project besok. Oke. Nah, tugas kalian itu cari satu masalah. Jadi teman kalian udah ada buat, dia itu seorang desainer, tapi dia sulit buat pamerin desainnya di mana. Jadi mereka buat platform untuk pamer hasil desain. Terus tim 1 buat produk untuk jual beli sayur-sayur gitu, kurang lebih gitu. Nah, terus di tahapan 4 tes kan tadi ada 3 ya produknya. Cuma kalian, ada beberapa lah produknya, cuma kalian hanya wajib buat user persona dan empathy mapping. Tapi product vision board ini disarankan. Kalau misalnya kalian ada waktu lebih, silakan buat. Kalau misalnya nggak sempat waktunya, nggak apa-apa. Terus ada define, buat statement pain point, kebutuhan user dan solusi yang kalian kasih itu wajib. Buat journey mapping itu disarankan. Terus idea, buat user story dan user skenario, mood board, typography, color, sketch, dan lain-lain itu wajib.
Terus prototype high fidelity design itu wajib, tapi untuk yang interaction design itu disarankan aja, dan testing cuma buat statement testing aja. Nah, di sini kan ada banyak ya template yang aku kasih. Contohnya problem, kalian tulis nanti problem kalian itu apa di bawah. Terus product vision board, ini kalau bisa buat aja sih. Terus user persona di bawah udah ada. Lihat aja contohnya di materi yang udah aku kasih di upskill. Terus contoh lain itu ada journey mapping ini. Karena ini nggak wajib, kalau kalian nggak mau isi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada waktu dan memang mau ngulik, silakan diisi gitu. Kalian nanti boleh pilih sticky note sesuai dengan warna yang kalian mau. Misalkan YSQL mau warna kuning, jadi semuanya isi pakai warna kuning kalau YSQL. Kalau Kak Doni mau warna ungu, jadi semuanya diisi pakai warna ungu gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Kak. Tapi ini untuk desainnya itu mesti selesai besok. Kira-kira, misal bukan harus selesai besok. Jadi besok saat kelas jam 10, kalian udah ada hasil desain yang harus kalian pamerin gitu. Bisa nggak, sanggup nggak maksudnya? Soalnya kan banyak. Kami ada kelas Kak sampai jam 1 gitu Kak. Gimana ya? Pastinya. Nggak apa-apa, maksudnya kalian nanti bisa ngambil waktu bertiga sama kelompoknya masing-masing ngerjain ini. Bagi tugas nggak apa-apa, yang penting besok di jam 8 kalian udah ada produknya gitu. Gimana? Kalau misalnya kalian mau ada yang tanyain, chat aja aku di WA. Nanti aku bakalan bantu kalian. Oh iya, baik, Kak. Oke, itu aja aku. Kami, Oh, kenapa? Kenapa Kak Doni? kami usahakan yang terbaik, asik. Iya, ya, memang harus gitu. Nah, coba kalian cari aja dulu masalah kalian apa. Aku mau ke room yang lain dulu ya. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Tapi kalian tetap di sini ya. Kita nanti bakal gabung ke main room lagi untuk bahas sedikit. Oke, Kak. Kayak gitu. Baru aku sulap di play kan ya. Hai, lagi bahas apa? Lalu sekarang ini lagi ganti lah. ganti ide ya. Ganti user, ganti problem ya. Nggak, besok. Nanti besok jam 10 harus udah kelar. Jam 10 kalian Ya, pamer gitu kan, desain kalian gimana. Presentasi lah sedikit-sedikit. ya. Ada Bang Ridwan ini yang Jauhin berdesain. Apa? Apa? Maaf. kendala. Belum Kak, belum. Nanti tanya lagi. Oke. Kalau misalnya nggak mau capek, maksudnya untuk nyingkatin waktu, sketch-nya itu buat di kertas pulpen aja, nanti gambarnya di-upload. Kalau pakai di Figma lebih rapi, cuma kayaknya bakal makan waktu lebih lama gitu. Ya, benar. Aman Kak. Oke, aku ke room sebelah dulu. Oke. Oh ya, sebelumnya Kak Ridwan open cam dong, kita biasa dokumentasi. Aduh, perut saya. Tuh. Halo Kak Ridwan. Sabar Kak. Aja deh gini, nggak apa-apa Kak Ridwan nggak on cam. Tapi namanya ada. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku lanjut ke room berikutnya ya. Si Hai guys, lagi bahas apa? Lagi bahas ini. Lagi Kak. nunggu laptopnya mati. Ini yang desain tinggi nambahin. Oke, Iya. bentar aku lihat sketch kalian dulu ya. Tadi aku pas ngecek tadi pagi belum ada.
Di mana ya Apanya? sketch-nya? Oh, di mood board. Tadi baru di-upload sih. Oke, bentar. Yang di mana? Aku nggak bingung gimana sketch-nya. Ada di sebelah tipografi. Tipografi. Oke, kecil ya. Oke. Coba aku pindahin aja dulu ke satu file ya, biar kita gedein dikit. Siapa nih yang buat sketch? Aku, Kak. Sip, coba kita lihat. Jadi ini udah ada ya satu file bisa aku buat namanya sketch di tim kalian juga. Yang pertama ini apa? Resep beranda keranjang profile. Di sebelahnya itu, oke, bentar ya aku share screen aja biar kalian bisa lihat juga. Udah kelihatan nggak? Ada, Kak. Oke. Ini halaman awalnya ya, landing page ya. Halo. Iya, Kak. Oke. Ini maksudnya apa? Icon Itu untuk buat menu. buat apa? Buat pilihan yang kayak ke home, ke eh, ke halaman yang lainnya gitu. Apa ya namanya? Ada halaman lainnya. Jadi sedikit aku kasih ini ya. Jadi kalau misalnya dia buat icon ini tuh menunya di sebelahnya nggak ada lagi. Jadi cuma itu aja. Jadi saran aku kalau memang nggak nggak ada halaman lain yang mau kalian tulisin di sini, ini nggak usah dibuat icon itu karena dia punya artinya sendiri gitu loh. Kayak dia diklik dulu baru muncul menu, diklik lagi menunya ketutup. Sedangkan kalian di sini buat menunya ada dan ikonnya ada gitu. Dapat nggak kira-kira? Dapat, Kak. Iya. Oke, ini apa? Kategori, oke. Terus resep populer. Ini kotak-kotak ini bakalan gambar ya, gambar dari makanan gitu ya. Iya, Kak. Itu lebih ke ini sih kayak gambar-gambar untuk apa namanya? Itu lebih ke konten gitu. Jadi ada resep gitu. Resepnya, nama Jadi pilihan-pilihan makanan, gambar gitu ya. gitu, Kak. Ya, benar. Itu maksudnya bisa diklik. Bisa, Kak. Setelah diklik bakalan kemana? Bakal ke halaman ininya, kontennya. Yang ini? Bukan, Kak. Ini mah beda lagi. Gak apa-apa. Terus ini menu apa ya? Halo Kak, ini menu apa ya? Menu untuk menu keranjang gitu loh. Iya. Dalam Keranjang. ya kayak list List barang yang dia simpan gitu ya? List barang, list. Iya. Atau ini ada jualan apa gimana sih? Sorry aku kurang dapat. Ya, Kak. Jadi ini tuh platform jualan gitu, tapi di dalamnya juga ada. Jadi kayak ngambil konsep Shopee, kan di Shopee itu ada barang-barang, terus ada kontennya juga, terus ada keranjang, halaman keranjang, terus ada profil gitu.
Tapi ini kayaknya profilnya belum ke sketch. Apa-apa, udah keren kok idenya. Cuma paling kan ini ada jualan, jadi kalian bisa tambahin produk gitu, menu produk. Jadi ada menu beranda, menu produk. Jadi si usernya itu langsung tahu, oh kalau misalnya mau lihat produk yang mau dijual nih di produk, kalau mau lihat resep di resep gitu. Atau tadinya kalian mau buat di sini ya, di icon ini? Iya Kak, tadinya mau di situ itu pilihannya. Tapi itu beda kegunaan ikonnya. Nah terus kan kalau misalnya kalian takut kepanjangan, kalian boleh pakai ini aja, apa namanya, icon. Jadi kalian buka Iconify tadi, terus cari keranjang di sini. Bebas deh kalian mau cari apa. Terus kalau mau pakai profile juga boleh cari, bukan profile sih, user. Nah kalian bisa pilih mau gimana untuk usernya, atau keranjang, cat kok cat sih, untuk keranjang gitu deh. Kalian bisa buat aja daripada tulis keranjang panjang-panjang gitu. Terus yang keempat ini untuk apa? Ini untuk konfirmasi pembelian. Jadi Oke. Jadi nanti tugas yang kalian buat tuh dia sambung menyambung gitu ya untuk buat interaksinya, kayak dari halaman ini ke sini, halaman ini ke sini gitu. Terus kalau kalian rasa kebanyakan, kalian pilih aja yang prioritasnya. Tapi kalau memang kalian punya banyak waktu, bisa tuh banyak kalian buat gitu. Dapat ya maksudnya? Iya Kak, ngerti. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan sungkan, chat aja aku, nanti aku bantuin sekalian pantau Figma kalian ya. Oke. Iya Kak. Kita bisa open cam nggak bentar? Dah, Kak Irunisa mana? katanya tadi live Kak, jadi mau masuk ke sininya bingung gimana caranya. Bentar. Oke, bentar aku masukin. Kita tunggu bentar dia biar kita dokumentasi kayak biasa. Oh ya, sejauh ini menurut kalian kelasnya gimana? Ada yang dapat nggak? Ya Kak, gimana? Maaf tadi putus-putus. Sejauh ini ngikutin kelasnya, kalian ada yang dapat nggak gitu value-nya? Sejauh ini nyaman sih Kak, maksudnya ngerti gitu, dapat. Oke, nanti di akhir kelas kan di situ ada review tuh di upskill-nya, boleh kasih review ke aku ya. Kritik, saran semua aku terima, oke? Oke Kak. Ya, Kak. On cam guys, kita dokumentasi bentar sebelum balik ke main room. Kak Giovanni. Oke, aku hitung ya. Gaya bebas juga nggak apa-apa, mau bergaya. Oke, gini aja yuk. Yuk. Kak Faita malu-malu nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku buat balik ke main room ya. Oke, Kak. Oke, halo semua. Halo, Kak. Halo Kak. Ini aku mau jelasin sedikit lagi, nanti kayak udah kita ngomongin kemarin, kalau misalnya udah kelar buat prototipe-nya, kita itu buat statement testing. Jadi misalnya Kak Aryo nih udah kelar buat prototipe-nya, udah bisa dicoba sama user, coba aja cari teman sekelompok atau teman yang ada di kelas ini
kira-kira siapa yang sesuai sama user persona. Kalau misalnya nggak ada yang sesuai juga nggak apa-apa, sesuai aja. Anggap aja diri kita itu sama dengan user persona, terus buat statement testingnya. Jadi itu kayak contohnya setelah gunain produk yang udah kami buat ini, user merasa bingung karena memang menunya berantakan, bagian ini gini gitu. Nah, kalian juga boleh minta tolong aku untuk jadi usernya untuk tes prototipe kalian gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak? Ya, Kak, paham. Paham, Kak. Oke, tadi kita udah ada dokumentasi untuk timnya. Jadi sekarang kita dokumentasi bareng, boleh ya open cam lagi sekali lagi sebelum kita tutup kelasnya. Karituan lagi ini ya, nggak ada ya Karyo? Ada tadi, nggak tahu, mungkin lagi nggak bisa mungkin. Karituan, oke, bentar, oke, bentar ya. Bentar aku hitung lagi. 1, 2, 3. Sip. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, chat aja aku, mau ditanyain di grup nggak apa-apa. Jam berapapun nanti bakalan aku bales. Semangat ya guys, ngerjain final project-nya. Nanti aku buka assignment di upskill, jadi kan memang kalian per tim ya, Kak Herinisa, Kak Faita, Kak Giovanni satu tim. Cuma nanti mungkin bakal kasih masing-masing orang kasih link tugasnya gitu. Nanti aku buatkan panduannya untuk kalian upload di upskill. Jadi semuanya itu upload gitu, biar aku kasih poinnya, reviewnya di situ juga. Terus apalagi ya? Udah itu aja sih. Semangat, jam 10 besok kita gabung di kelas lagi untuk presentasi. Itu aja. Oke. Kak, linknya link yang udah prototype tadi itu berarti kan? Yang Kita jelasin soal Figma, di atas ada di bot share gitu, nanti linknya aja dikasih ke upskill-nya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? udah, Kak, makasih, Kak. Oke, yang lain aman? Aman, Kak. Sip. Aman, Kak. Kayak skill, mungkin kerjanya bakal lebih berat daripada yang lain, karena memang mulai dari awal. Kalian juga boleh tanyain aku nanti, oke? Udah itu aja. Makasih buat hari ini. Sampai jumpa besok jam 10. Aku tutup Zoom meeting-nya ya. Makasih. Ya, makasih, Kak. Makasih. Makasih juga, Kak. Kasih.